Salam Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang kalimat dasar. Salah satu kesalahan berbahasa tulis adalah kalimat yang panjang, bahkan terlalu panjang. Kalimat yang dibuat tidak cukup berupa kalimat majemuk saja. Sebelum pembahasan dimulai, kalian udah tahu belum nih apa kalimat dasar itu? Kalimat dasar adalah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti yang belum mengalami perubahan unsur, seperti penambahan keterangan pada kalimat. Ciri-ciri dari pola kalimat dasar terdiri dari yang pertama yaitu berupa kalimat tunggal, yaitu satu subjek, satu predikat, satu objek, dan satu keterangan. Yang kedua yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Yang ketiga selalu diawali dengan subjek. Yang keempat, berbentuk kalimat aktif. Yang kelima, unsur tersebut ada yang berupa frasa. Dan yang keenam yaitu dapat dikembangkan menjadi kalimat yang luas dengan memperluas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang pertama yaitu subjek. Subjek merupakan ide utama atau pokok pikiran. Subjek itu bisa berupa kata benda. Yang pertama yaitu kata benda konkret. Kata benda konkret itu terbagi menjadi dua, yaitu kata benda konkret hidup dan kata benda konkret mati. Kata benda konkret hidup contohnya seperti manusia, tumbuhan, hewan. Dan kata benda konkret mati contohnya seperti meja, kursi, mobil, dan lain sebagainya. Kata benda abstrak yaitu kata benda yang tidak bisa kita gambarkan. Contohnya sebagai pikiran, perasaan, dan cita-cita. Selanjutnya yaitu subjek sebagai kata kerja. Contohnya, membaca telah mengubah pola pikirnya. Kata membaca ini bisa kita gunakan sebagai subjek karena kata membaca merupakan kata kerja. Selanjutnya yaitu ada kata sifat. Kata sifat ini bisa kita tambahkan dengan kata si dan sang. Contoh kalimatnya yaitu sang cerdik itu datang ke rumahku. Sang cerdik. Kata sang cerdik ini bisa kita gunakan sebagai subjek. Dan contoh kalimat yang kedua yaitu si tampan itu mengejarnya. Si tampan. Kata si tampan ini bisa kita gunakan sebagai subjek karena kata si tampan ini merupakan kata sifat. Dan yang keempat itu subjek bisa berupa kata bilangan atau biasa disebut dengan numeralia. Contoh kalimatnya yaitu 2000 orang Indonesia terjangkit virus COVID-19. 2000, bilangan 2000 ini bisa kita gunakan sebagai subjek, yaitu di mana subjek kata bilangan. Selanjutnya kita beralih ke predikat. Predikat merupakan sebuah sebutan atau gelar, di mana predikat ini dapat berupa kata benda, kata depan, kata kerja, dan kata sifat. Yang pertama, kata benda. Contohnya, ayahmu seorang guru matematika. Ayahmu. Ayahmu ini kita gunakan sebagai subjek. Guru matematika kita gunakan sebagai predikat. Mengapa demikian? Karena guru matematika merupakan benda hidup. Lalu predikat juga dapat bisa digunakan sebagai kata depan. Contohnya yaitu kata di dan ke. Contoh kalimatnya, paman di kebun. Kata paman kita gunakan sebagai subjek. Di kebun kita gunakan sebagai predikat. Contoh selanjutnya yaitu ibu ke pasar. Ibu, kata ibu kita gunakan sebagai subjek. Ke pasar kita gunakan sebagai predikat. Selain itu, predikat juga bisa berupa kata kerja. Contohnya yaitu adik menggambar. Adik, kata adik kita gunakan sebagai subjek. Menggambar kita gunakan sebagai predikat. Dan predikat juga bisa berupa sebagai kata sifat. Contoh kalimatnya yaitu gadis itu sangat pandai. Gadis itu kita gunakan sebagai subjek. Pandai kita gunakan sebagai predikat. Mengapa demikian? Karena kata pandai merupakan kata sifat. Beralih dari predikat, kita membahas ke objek. Objek merupakan suatu benda yang dilibatkan dalam suatu aktivitas.
Contoh kalimatnya yaitu dia mendagangkan makanan di pasar. Dia mendagangkan makanan di pasar. Kata dia ini kita gunakan sebagai subjek. Mendagangkan kita gunakan sebagai predikat. Makanan kita gunakan sebagai objek. Dan di pasar kita gunakan sebagai keterangan. Selanjutnya yaitu ada pelengkap. Pelengkap merupakan unsur yang melengkapi predikat, di mana perlu kita ketahui bahwa pelengkap ini sebenarnya tidak harus selalu ada ya. Contoh kalimatnya, dia berdagang makanan di pasar. Dia berdagang makanan di pasar. Kata dia kita gunakan sebagai subjek, berdagang kita gunakan sebagai predikat, makanan kita gunakan sebagai pelengkap, di pasar kita gunakan sebagai keterangan. Dan yang terakhir itu ada keterangan. Keterangan merupakan frasa yang menjelaskan kalimat secara keseluruhan. Keterangan ini bisa berupa keterangan waktu, tempat, cara, tujuan, alat, dan penyebab. Contoh kalimatnya nih ya, seperti Karen sedang rapat di ruang OSIS. Karen kita gunakan sebagai subjek. Sedang rapat kita gunakan sebagai pelengkap. Di ruang OSIS kita gunakan sebagai keterangan. Selanjutnya yaitu ada contoh katanya seperti Laras menawarkan Yuli puding coklat pada jam istirahat. Kata Laras kita gunakan sebagai subjek, menawarkan kita gunakan sebagai predikat, Yuli kita gunakan sebagai objek, puding coklat kita gunakan sebagai pelengkap, pada jam istirahat kita gunakan sebagai keterangan. Baik, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ibu maaf, saya izin bertanya. Perbedaan pelengkap dengan objek apa ya, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Sylvia atas pertanyaannya. Memang pada dasarnya objek dan pelengkap itu hampir mirip karena biasanya mereka menggunakan kata benda. Perbedaan antara objek dan pelengkap dapat kita lihat dari kata setelah predikatnya. Amati contoh kalimat berikut. Dia berdagang makanan di pasar. Kata makanan ini kita gunakan sebagai pelengkap. Mengapa demikian? Coba kita hilangkan kata makanan. Apakah dengan kita menghilangkan kata makanan tersebut dapat menjadi kalimat yang satu? Dia berdagang di pasar. Nah, kalimat tersebut sudah dapat menjadi kalimat yang satu. Maka kata makanan bisa kita gunakan sebagai pelengkap. Selanjutnya contoh kata yang terdapat objeknya. Dia mendagangkan makanan di pasar. Kata dia kita gunakan sebagai subjek, mendagangkan kita gunakan sebagai predikat, makanan kita gunakan sebagai objek, dan di pasar kita gunakan sebagai keterangan. Coba kita hilangkan kata makanan yang sebagai objek ini. Apakah kalimat tersebut dapat menjadi kalimat yang padu? Dia mendagangkan di pasar. Apakah sudah padu? Tidak. Tentu saja tidak. Mengapa demikian? Karena kata mendagangkan dapat membuat orang-orang bertanya-tanya, apa yang dia dagangkan? Maka kata makanan di sini dapat kita gunakan sebagai objek, di mana menjadi kalimat yang padu seperti dia mendagangkan makanan di pasar. Gimana Sylvie? Apakah sudah jelas? Untuk menambah wawasan, coba satu orang yang bisa menjawab temukan unsur SPOK yang terdapat pada kalimat berikut. Rangga telah memenangkan kejuaraan catur sejak umur 10 tahun. Oke, saya ulangi lagi kalimatnya yaitu Rangga telah memenangkan kejuaraan catur sejak umur 10 tahun. Saya, Rangga sebagai subjek telah memenangkan sebagai predikat, kejuaraan catur sebagai objek sejak umur 10 tahun sebagai keterangan. Baik, bagus Sisil jawabannya, tepat sekali. Ibu, maaf izin bertanya. Pada sebuah kalimat,
keterangan harus ada atau tidak ya, Bu? Tidak, karena berbeda dari subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Keterangan ini merupakan unsur tambahan yang kehadirannya dalam struktur dasar kebanyakan tidak bersifat wajib. Maka dari itu, keterangan tidak harus ada pada sebuah kalimat. Dan satu pertanyaan lagi, untuk satu orang yang bisa menjawab, temukan unsur SPOK yang terdapat pada kalimat ini. Gadis itu ingin mengikuti kursus menjahit di balai desa. Oke, saya ulangi lagi ya. Gadis itu ingin mengikuti kursus menjahit di balai desa. Saya ingin mencoba menjawab, Bu. Gadis itu sebagai subjek, ingin mengikuti sebagai predikat, kursus menjahit sebagai pelengkap, dan di balai desa sebagai keterangan. Baik, terima kasih kepada Ratmel atas jawabannya. Sudah tepat ya. Baik, kita berada di bagian akhir video kali ini. Kesimpulannya adalah kalimat dasar ialah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti yang belum mengalami perubahan. Perubahan ini dapat berupa penambahan unsur seperti penambahan keterangan, penambahan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa bagikan linknya ke teman-teman yang ada di sosial media ya. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.